Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Living Practice kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan cari tahu kira-kira apa ya pesan penting yang mungkin perlu teman-teman dengar saat ini. Sebelumnya aku sudah menyediakan 4 opsi, dan nanti akan aku bacakan satu persatu pesannya. Kalau nanti kamu merasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, nggak apa-apa banget. Mungkin pesan yang perlu kamu dengar di video kali ini memang lebih dari satu pesan atau satu video aja, oke? Dan aku perlu ingatkan tetap, kalau ini adalah general reading, dan karena ini adalah general reading, berarti kalau misalnya kamu rasa nanti pesan yang nggak resonate buat kamu, atau nggak cocok, nggak matching buat kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin pesan dari video ini memang bukan buat kamu, oke? Jangan memaksakan diri dan jangan marah kalau misalnya nggak resonate, karena mungkin kamu bisa tonton video lain. Semoga di video lain ada pesan lain yang bisa lebih resonate buat kamu. Oke? Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, opsi nomor 3 yang ini, atau opsi nomor 4 yang ini. 1, 2, 3, 4. Aku mau minum sebentar sebelum kita akan mulai dari opsi nomor 1. Kalau kalian sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Apa yang perlu kalian dengar saat ini? Hai kamu yang terkasih. Manusia menghabiskan sebagian besar persentase hidupnya untuk tertidur. Bukan hanya tertidur di tempat tidur sih maksudnya, tapi bagian tertidur ketika kamu lupa bahwa kamu adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual yang waktunya itu singkat dan sedang mengambil peran yang sedang menjalani hidupnya sebagai manusia. Dalam versi tubuh manusia yang sifatnya sementara. Ini bukan salahmu kok. Semua orang itu setidaknya pernah mengalami amnesia secara spiritual, setidaknya sekali dalam hidupnya. Sambil kamu mengembangkan identitasmu, ada ego. Dimana dengan ego, kamu bisa mulai melihat segala hal dalam hidupmu dari perspektif mata atau kacamata dirimu yang kecil. Dan ujungnya malah membuat kamu memiliki koneksi yang lemah terhadap jiwamu sendiri. Kamu mungkin tidak menyadari situasi ini sedang terjadi, tapi pasti kamu bisa merasakannya. Kami ada di sini untuk mengingatkan kamu untuk melihat melalui mata jiwamu. Dan lihatlah bahwa ada keajaiban di segala hal. Ada kekuatan dan keajaiban tidak terbatas yang hadir dan ada dalam semesta. Yang sebetulnya pasti akan selalu bekerja sama dengan kamu untuk memenuhi kontrak jiwa yang sudah kamu buat, untuk dikontribusikan atau kamu kontribusikan ke dalam perkembangan dunia. Bangunlah dan ingatlah kalau segala hal, segala bantuan yang kamu butuhkan itu sedang terorkestrasikan di dunia yang tidak terlihat. Pikiranmu itu selaras dengan
kecerdasan semesta dan rencana semesta yang sifatnya tidak bisa dihentikan. Dunia itu adalah milikmu untuk kamu ciptakan kembali. Kamu sangat-sangat dicintai, dan kami semua berada di belakang kamu. Oke, ini manis banget pesannya buat kalian. Aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 1 saat ini kamu lagi ngerasa kayak entah kamu krisis identitas, kamu ngerasa kayak kehilangan arah, kamu ngerasa kayak kesepian, kamu ngerasa kayak kok nggak ada sih yang ngertiin aku, kok nggak ada sih yang memahami aku, why no one understands me, why no one accepts me for me, kok nggak ada yang bisa memahami aku gitu loh. Sedangkan malaikat pelindung kamu pengen bilang kalau misalnya satu, kamu nggak sendirian. Kalaupun kamu ngerasa kamu lagi sendirian, kamu nggak sendirian, kamu nggak kesepian. Yang perlu kamu dengar saat ini adalah semua orang tuh bisa kok ngerasa krisis identitas, semua orang bisa ngerasa kehilangan arah, semua orang bisa ngerasakan dia tuh terjebak dalam egonya, terjebak dalam gengsinya, terjebak dalam ketakutannya, dan itu buat dia lupa dengan potensi dan bakatnya. Mungkin kamu nggak sadar kalau kamu lagi kalut, atau kalau kamu lagi panik, atau kalau kamu lagi uring-uringan. Sebetulnya itu adalah pertanda atau sign atau warning dari Tuhan, warning dari semesta yang mau bilang ke kamu kalau kamu tuh udah terlalu jauh. Kamu harus kembali ke diri kamu sendiri, kembali mendengarkan intuisi kamu, kembali untuk tune in dan bonding lagi sama diri kamu sendiri. Dan jangan melihat segala sesuatu dari kacamata, oh aku lagi kena masalah. Tapi coba untuk belajar, tanyakan ke dirimu sendiri, tanyakan ke Tuhan, tanyakan ke semesta. Dari masalah ini, dari rintangan atau dari hambatan yang perlu aku hadapi, apa yang perlu aku pelajari ya? Apa yang perlu aku ambil hikmahnya? Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 nih, saat ini kamu lagi dalam fase kebangkitan spiritual, dimana di tengah masalah atau di tengah kejenuhan, kebosanan, atau situasi yang gak enak yang lagi kamu jalani, sebetulnya Tuhan dan semesta tuh lagi mau mengarahkan kamu untuk bisa menyadari potensi terdalam kamu, dan menyadari kembali apa misi jiwa kamu, dan apa alasan kenapa kamu berinkarnasi. Don't play small, stop playing small. Itu sih pesan yang perlu kalian dengar saat ini. Jangan merendahkan dirimu cuman karena ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, atau rasa insecure, atau rasa minder kamu yang berkelanjutan. Oke, karena nomor 1 sudah. This is beautiful. Kalian tuh pengen diingetin sadar sama potensi kamu. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Semua doa-doamu itu sudah didengar dan akan dicerminkan kembali kepadamu dari dunia yang tidak terlihat. Coba untuk bisa lebih bersyukur lagi. Syukuri lebih banyak hal. Dan pujilah segala hal sebelum bahkan mereka termanifestasikan dan masuk ke dalam hidupmu. Dan selalu mintalah untuk kebutuhan tertinggi atau segala hal yang terbaik. Karena ketika kamu meminta-minta atau mengemis, itu hanya akan membawamu tiba pada lebih banyak alasan untuk meminta-minta dan mengemis. Melainkan ketika kamu bisa menawarkan dan memanjatkan doa-doamu dan rasa syukurmu sebagai bentuk persembahan yang suci, sebagai kesaksian atas hidupmu, sebagai kesaksian atas imanmu terhadap yang maha kuasa, yang lebih punya maha kuasa, bukalah dirimu dan izinkan semesta untuk bergerak melalui dirimu dan menenangkan kamu. Tambahkan meditasi sebagai cara untuk kamu bisa mengosongkan diri, agar kamu bisa diisi kembali dengan lebih banyak ide-ide inspiratif atau sarana-sarana dan motivasi untuk bisa membantumu memperjuangkan kemenangan-kemenangan dan kedamaian dalam hidupmu, termasuk juga lebih banyak pemahaman dan lebih banyak kebahagiaan. Saat ini, doa-doamu tuh semua sedang dijawab untuk kebutuhan yang tertinggi, untukmu dan hidupmu. Terkadang apa yang kamu doakan itu
tidak ditakdirkan untuk terjadi. Dan doamu akan dijawab dalam cara yang lebih mengejutkan dan dalam cara yang lebih membahagiakan. Saat ini, kami sebetulnya sedang mendengarkan dengan seksama terhadap segala doamu dan keinginanmu. Dan kami ingin agar kamu tahu bahwa kebutuhanmu itu akan selalu menjadi prioritas untuk kami penuhi. Segalanya akan baik-baik aja kok. Oke, jujur aku merasakan buat teman-teman yang pilih nomor 2 mungkin ada sesuatu hal apapun yang lagi bikin kamu khawatir atau lagi bikin kamu cemas, lagi bikin kamu gelisah. Entah ini ada kaitan dengan karir, pekerjaan, perkembangan diri, jodoh, atau apapun. Dan pesan buat kamu yang perlu kamu dengar saat ini adalah jangan takut, jangan khawatir. Semua doa-doamu semua doa-doa kamu tuh akan terjawab dalam caranya Tuhan, dalam caranya semesta. Walaupun mungkin bukan dalam cara atau bukan dalam cara yang kamu harapkan, atau bukan dalam cara yang kamu duga, bukan dalam cara yang kamu pikir Tuhan tuh bakalan jawab dalam cara itu. Tapi entah kenapa aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kamu akan diarahkan ke titik dimana kamu perlu pivot atau kamu perlu mengganti jalur ya, dalam konteks apapun, dan belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda, perspektif yang lebih bijaksana, perspektif yang lebih dewasa, di mana kamu perlu untuk buka diri terhadap keajaiban. Gak segala hal yang kamu pikir benar atau paling benar itu pasti bakalan jadi paling benar. Gak segala hal yang kamu pikir baik atau terbaik itu pasti jadi yang terbaik. Coba luangkan lebih banyak waktu untuk meditasi, doa, journaling, menenangkan diri supaya kamu gak panik dan supaya kamu gak kalut. Dan gunakan meditasi atau gunakan sarana kamu menenangkan diri agar kamu bisa diisi lagi dengan lebih banyak sumber kebahagiaan, kedamaian, pemahaman, atau kedamaian yang memang dari dalam, dan kebahagiaan yang dari dalam gitu loh. Bukan cuman hal-hal yang bikin kamu cemas atau hal-hal yang bikin kamu panik berkelanjutan aja. Singkirkan rasa takutmu, singkirkan kekhawatiranmu, dan syukuri atau hargai apa yang sudah kamu miliki sekarang, supaya Tuhan yang semesta juga bisa mengirimkan lebih banyak hal-hal lain yang bisa kamu syukuri dan bisa kamu hargai sekarang. Aku tuh ngerasa teman-teman yang pilih nomor 2 seakan pengen diingatkan kalau udah deh, kalut, panik, cemas, gelisah itu gak ada gunanya. Dibandingkan kamu berlarut-larut mikirin apa yang belum tentu kejadian, atau apa yang bikin kamu panik, coba pikirkan hal-hal positif. Pikirkan hal-hal yang menguatkan, pikirkan hal-hal yang memotivasi, supaya energi kamu tuh juga tetap terjaga dan vibrasi kamu tetap positif. Buka diri terhadap keajaiban. Buka diri terhadap keajaiban. Terserah Tuhan mau ngejawab doamu dalam cara apa. Dan tadi aku bilang, gak usah ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Itu sebetulnya adalah salah satu omongan yang dibilang oleh salah satu temanku. Dan dia bilang, gak usah ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Karena banyak orang biasanya punya tendensi overthinking berlarut-larut, dan dia terlanjur mikir kejauhan yang buruk-buruk, padahal apa yang dia pikirin itu belum tentu kejadian. Nah, teman-teman yang pilih nomor 2 perlu diingatkan itu. Gak usah ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Kalau gitu, karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesan buat kalian. Hai kamu yang terkasih, sambil kamu berpikir, dalam cara itu jugalah kamu akan merasakan hidup. Karena pikiran kita itu adalah alat yang seluar biasa kuat itu, dan mereka tuh perlu kita kontrol, mereka perlu kita kelola. Izinkanlah segala bentuk pikiran negatif, ketakutan, pikiran yang mengerikan, dan segala hal yang membebani kamu untuk bisa tenang dan melayani kamu, sambil kamu juga melepaskan mereka, dibandingkan mereka malah menghancurkan kamu. Karena segala pikiran ini akan muncul ketika kamu terkoneksi dengan energi ketakutan
yang biasanya mereka menyamar seakan mereka adalah fakta dan kebenaran. Padahal fakta dan kebenarannya adalah yang penting segalanya akan baik-baik saja kok. Tentu saja kamu mungkin memiliki pikiran-pikiran yang juga positif, pikiran-pikiran yang juga kuat, pikiran-pikiran yang juga terorganisir, pikiran-pikiran yang mampu untuk menerima, pikiran-pikiran yang kreatif, pikiran-pikiran yang bisa membuka diri, dan lain sebagainya. Karena itu adalah cara dimana kami ingin agar kamu tetap bisa memikirkan hal-hal yang baik-baik saja. Itu adalah pikiran-pikiran yang ingin agar kau bisa pikirkan lebih sering lagi. Dan mereka tidak punya dampak yang menjatuhkan atau melemahkan untuk kamu. Mereka tidak punya kualitas yang melemahkan untuk kamu. Mereka bisa menstimulasi kamu dalam cara yang positif, dan mereka tidak akan pernah pergi dari kamu. Bagaimana caranya agar kamu bisa menjaga pikiranmu dan memperhatikan pikiran-pikiran kamu? Cobalah untuk meditasi. Dan tinggalkan penghakiman dari dalam hidupmu. Semua orang itu pasti punya kok pikiran-pikiran atau ketakutan-ketakutannya. Mereka punya pikiran negatifnya dan ketakutan-ketakutannya juga. Cintailah mereka. Hargailah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Cintailah pikiran negatifmu. Lalu pilihlah segala pikiran yang kamu ingin untuk direfleksikan kembali ke dunia dari dalam dirimu. Hidup itu tidak sesulit yang kamu duga kok. Hidup itu tidak sulit yang kamu pikirkan. Kami sangat mencintai kamu. Oke, ini adalah kelompok orang yang overthinkingnya parah banget nih. Dan yang perlu kamu dengar saat ini adalah semua pikiranmu, pikiran negatifmu itu belum tentu kejadian. Kalian pernah dengar nggak? Salah satu teman aku tuh pernah bilang, jangan ngada-ngadain apa yang nggak seharusnya ada. Maksudnya, jangan terlanjur mikirin apa yang udah negatif duluan. Padahal belum tentu apa yang negatif yang kamu pikirin itu bisa jadi kenyataan. Mungkin itu cuma ketakutan kamu, atau mungkin itu cuma proyeksi hasil luka atau hasil trauma dari masa lalu yang belum kamu proses. Dan itu membebani kamu sebagai self-limiting beliefs. Dan kalian yang pilih nomor 3 itu perlu diingatkan untuk hati-hati mindset, hati-hati jaga pikiran, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan sehari-hari. Coba untuk latih dirimu lebih sering lagi memikirkan hal-hal atau kalimat-kalimat, afirmasi, atau hal-hal yang positif aja. Bukan berarti jadi toxic positivity, tapi akui juga kalau misalnya kamu punya ketakutan, akui kalau misalnya kamu punya kekhawatiran, akui kalau misalnya kamu punya kecemasan, akui kalau misalnya ya kamu punya pikiran negatifmu juga kok. Tapi izinkan perasaan dan ketakutan itu untuk hadir, kamu rasakan, kamu hargai, kamu proses, dan kamu cari tahu akar masalahnya, kenapa kamu berulang kali mikirin pikiran-pikiran negatif itu, dan apa yang perlu kamu selesaikan, apa yang perlu kamu damaikan. Apa shadow work atau inner work yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa menggunakan pikiran-pikiran negatif kamu dan ketakutan kamu dalam cara yang lebih positif untuk dijadikan bahan bakar, untuk dijadikan bensin untuk kamu bisa melangkah maju dan tidak terjebak dalam bayang-bayang ketakutan masa lalu. Karena teman-teman juga punya pikiran yang positif kok. Kamu juga punya pikiran positif, kamu gak cuma negative thinking aja. Dan kamu juga punya pikiran yang kreatif, kamu juga punya pikiran yang menenangkan. And think of them more often. Pikirkan kalimat-kalimat atau hal-hal yang menyenangkan lebih sering lagi supaya kamu bisa meningkatkan vibrasi kamu. Kenapa? Karena ketika kita meningkatkan vibrasi kita, otomatis apa yang kita tarik buat masuk ke dalam hidup kita juga apa yang selaras dengan frekuensi dan vibrasi kita saat itu. Toh your vibe structure thrives down. Vibrasi kita itu pasti akan menarik apa yang memang sesuai dan matching dengan apa yang selaras dengan itu. Toh apapun yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan. Dan teman-teman yang pilih nomor 3 tuh aku rasa kalian perlu diingatkan untuk jangan bolak-balik menjebak dirimu dalam mental korban atau victim mentality. Jangan merasa bahwa kamu adalah korban kesengsaraan hidupmu seumur hidup. Pasti yang capek, yang nggak bahagia kamu juga. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Yang terakhir, sekarang kita akan lanjut buat yang terakhir buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4.
akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Kayaknya ada suara sari roti. Nggak, aku ada sponsor, tiba-tiba iklan. Lewat dulu deh. Lucunya adalah soalnya kedengeran. Dan pesan buat kamu adalah uncertainty is the new normal. Aku bacain ya. Hai kamu yang terkasih. Ketidakpastian itu adalah sesuatu hal yang normal di dunia normal kita yang baru di dunia ini. Segala hal itu berubah dalam kecepatan yang sangat pesat, dalam kecepatan yang sangat cepat. Dan hal-hal yang mungkin dulu kita percayai, mereka tidak bisa diandalkan lagi. Tapi ketika kita meninggalkan suatu hal yang terasa familiar di belakang kita, itu sebetulnya bisa menjadi suatu hal yang baik. Karena ketika kamu didorong untuk melangkah maju menuju ketidakpastian, kamu sebetulnya sedang ditarik untuk berjalan maju. Untukmu bisa menemukan kembali banyak kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang sebelumnya mungkin tersembunyi dari pandangan matamu. Coba periksalah dengan jiwamu, dengan pandangan matamu yang pandangan mata batin kamu, pandangan kamu dari intuisi kamu. Periksalah dengan kekuatan tertinggi, karena jiwamu tuh lebih mengetahui apa yang terbaik buat kamu dibanding diri kamu yang kecil. Berimanlah dan milikilah iman untuk mengetahui kalau segala dukungan semesta, dukungan yang maha kuasa dan kemampuan tidak terbatas itu ada dalam hidupmu, ada dalam cerita hidupmu. Saat ini, nasihat yang kami miliki untuk kamu itu adalah, cobalah untuk lakukan suatu hal baru. Lakukan suatu hal yang berbeda. Kamu tidak akan mengetahui bagaimana rasanya, atau bagaimana kelihatannya, atau bagaimana bahkan hasilnya nanti. Tapi ketika kamu akhirnya berani untuk melakukan hal yang terasa di luar comfort zone atau zona nyaman kamu itu, ketika kamu akhirnya berani untuk melangkah, setidaknya melakukan dan menjalankan langkah pertama untuk ketidakpastian yang tidak kamu tahu, lalu alami pengalamannya dan alami situasi yang terasa tidak familiar itu, kamu akan sangat bangga kamu berhasil melakukannya, karena harta karun yang sejati itu akan muncul nantinya. Dan kami sangat-sangat bangga terhadap kamu karena kamu sudah menjadi berani. Kamu selalu dicintai dan selalu didukung. Oke. Teman-teman yang pilih nomor 4 ini, sadar atau nggak sadar, kamu mungkin adalah tipe orang-orang yang suka main aman. Kamu suka main aman dan kamu suka berada di zona nyaman. Dan dominasi sama wangi floral. Tiba-tiba ada HP ku tiba-tiba bunyi sendiri. Itu apa ya? Iklan Shopee atau apa? Tapi gini. Mendadak nggak ada angin, nggak ada hujan, ada notifikasi Shopee. Aku nggak disponsor, cuman gini. Kalian tuh butuh variasi. Kalian butuh variasi dan kamu butuh untuk melakukan hal-hal yang di luar dari comfort zone kamu. Melakukan hal-hal yang nggak pernah kamu duga selanjutnya. Supaya kamu juga bisa tahu batasan kamu, kekuatan kamu, potensi kamu di luar dari zona nyaman kamu tuh ada di mana. Walaupun mungkin kerasa kayak nggak pasti, walaupun mungkin kerasa kayak banyak distraksi, kayak tadi di awal ada sari roti lah, atau tiba-tiba ada iklan Shopee, kayak itu suatu hal yang nggak kamu duga kan. Accept the unexpected. Terimalah segala hal yang mungkin tidak bisa kamu duga sebelumnya. Jangan main aman deh. Coba aja, jalan aja. Karena mungkin dengan hal-hal yang kamu sebelumnya nggak pernah coba, kamu bisa dapat inspirasi, atau kamu bisa dapat koneksi baru, atau kamu bisa dapat peluang baru. Dan hasilnya kamu akan melihat potensi kamu. Hasilnya kamu akan melihat kalau, oh ternyata aku bisa ya ngelakuin itu. Ternyata aku bisa ya melewati itu. Ternyata aku bisa ya melakukan
ini, itu, apapun yang hal-hal di luar zona nyaman kamu. Dan nantinya kamu akan sangat bangga sama dirimu sendiri karena kamu ya berhasil untuk menjadi berani. Walaupun takut ya, walaupun ada kekhawatiran, walaupun ada kecemasan, tapi ya toh kamu gak sendirian kok, ada Tuhan, ada malaikat pelindung kamu yang selalu nemenin kamu. Aku rasa kalian yang pilih nomor 4 tuh pengen diingatkan kalau, oh ya udah, kalau kamu mau milih mana? Kamu mau milih maju tapi kamu hadapi dulu ketidakpastiannya. Kamu mau milih maju tapi kamu menghadapi dan melakukan hal-hal yang kamu mungkin gak pernah duga kira bisa kamu coba atau bisa kamu lakukan sebelumnya. Atau kamu mau mengizinkan diri kamu terjebak dalam ritme, pola, situasi yang sama berulang-ulang kali, tapi ujungnya kamu malah cemas, gelisah, gak bahagia, atau malah panik berkelanjutan. Oke? Aku rasa ini semua yang perlu teman-teman yang pilih nomor 4 dengar. Kalau misalnya kalian rasa pesannya resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapa kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan stay tune untuk video-video lainnya karena pasti aku akan membagikan lebih banyak video-video menarik lainnya. Oke? Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. I love you guys so much.